Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Aisyah Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 1 Agustus 2025. Hari yang cukup menarik, IHSG ada rebound tapi candlenya masih seller, menutup candle monthly dan juga candle weekly. Dan seperti biasa, nanti kita akan masuk IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelum buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa tinggal klik link sosial basi di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat penting buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham yang publik, itu untuk yang free ya, itu teman-teman bisa klik link Telegram yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi ada link Telegram, teman-teman tinggal klik terus join, itu nanti akan ke cuan-cuan saham channel yang publik. Itu free, gratis untuk semua. Nah, tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa, caranya tinggal klik YouTube cuan-cuan saham. Ini buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini yang ada di muka, di layar, di halaman depan, pendaftaran grup Telegram premium cuan-cuan saham. Tinggal simak infonya sekitar 5 menitan ini, dan kalau misalkan sudah oke, tinggal mengisi link yang ada di deskripsi. Ya. Dan apa bedanya yang free dengan yang premium? Jelas yang premium akan lebih intensif ya, baik itu dari diskusi, terus juga meeting, kita evaluasi, stock pick dan lain sebagainya, baik yang day trade maupun swing dan lain sebagainya akan lebih intensif di grup yang premium, seperti itu. Dan itu bagi yang ingin bergabung tinggal mendaftar melalui link Google Form yang ada di deskripsi pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Oke, kita masuk ke IHSG, di mana hari ini dia naik 0,70%. Candlenya merah ya, tapi ya masih candle seller dan ada gap up karena kemarin closing di 74 sekian dan terus naik ke 7537. Berhubung banyak yang closing ya, monthly, weekly closing semua, kita bahas dari view bar dulu. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya ya, walaupun IHSG ini dia cenderung sideways dari tahun 2022, tapi dia di bigger view-nya itu masih punya structure uptrend seperti itu. Dan ya, kalau kita perhatikan saat ini IHSG sebenarnya sudah keluar dari area pullback-nya. Jadi sebenarnya ada indikasi IHSG ini bisa ke 1 atau bahkan higher high ke 1382 sampai 1,618. Karena dia sudah keluar dari area pullback. Tuh, kalau kita lihat di monthly pun juga ini kayak continuation ya di sini. Mirip continuation. Dan mungkin nanti bisa kita bedah di ya ini kayak bentuk-bentuk ascending lah dan udah breakout. Dan kalau misalkan targetnya kemana, bisa ke sini. Ini kalau pakai target dari chart pattern ya. Cuman ya lagi-lagi selalu yang saya ingatkan, biarkan market yang mengkonfirmasi, tugas kita adalah mengkontrol apa yang bisa kita kontrol. Artinya dari big view sebenarnya masih ada dari IHSG, itu dari monthly ya, yang kemarin sudah closing juga di bulan Juli. Nah sekarang kita masuk ke weekly yang baru aja closing hari ini. Dan so far sih juga masih sangat bagus ya. Ini tadi continuation-nya di sini, dan sekarang baru ada candle merah di weekly-nya. Ya wajar lah, dia udah naik tinggi, capek juga, pasti butuh istirahat juga. Dan kalau kita lihat pakai monthly ya, ini sebenarnya RSI-nya masih aman, dia juga masih jauh dari overbought, jadi ya masih ada upside lah, potensi upside dari monthly-nya. Dari weekly juga sama, belum masuk ke overbought. Cuman kalau misalkan kita ke daily, kebetulan RSI-nya sudah masuk ke overbought. Jadi ya koreksi pada time frame yang kecil itu juga wajar. Baru kita bedah pakai time frame yang lebih kecil, yang mungkin overbought, oversold dan seterusnya. Seperti itu, tinggal kita sesuaikan aja time frame dan juga strategi kita. So far kalau dari saya sih sebenarnya ya masih pengen ada upside juga. Dan kalau kita perhatikan juga visinya pemerintah kan 80 tahun Indonesia 8.000 IHSG ya. Semoga hit lah. Ternyata kemarin yang meeting konglo dipanggil Pak Prabowo itu, Pak Prabowo request nanti pas ulang tahunnya Indonesia 80 tahun IHSG dibikin 8.000 ya gitu. Makanya koordinasi Pak PP dan yang lain sebagainya itu narik IHSG sampai sekarang udah di 7.500. Cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi.
Seperti itu. So far sih masih oke kalau saya lihat ya. Tinggal pilih-pilih sahamnya aja dan update-nya pun juga harusnya akan masih ada. Nah, untuk coffee yang paling kecil hari ini dia rebound naik 0,7%. Cuma memang candlenya sih masih candle seller ya. Dan kalau menurut saya ini mindsetnya sama kayak di sini. Ketika akhir Mei sampai Juni ini kan IHSG sempat naik rally dari dia di sini. April naik sampai Mei akhir. Terus di sini dia dapat top dulu. Nah, kalau menurut saya sekarang kondisinya sama kayak di sini ya. Jadi sudah ada patah tren, cuman dia belum ada lower low. Artinya apa? Kenaikan saat ini adalah selama dia belum breakout 7681 alias belum higher high, maka kenaikan ini adalah persiapan untuk turun lebih dalam. Ini kalau menurut saya ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia naik sampai 75, 76 atau bahkan 7670, nah terus dia koreksi, maka itu adalah pullback untuk turun lebih dalam. Ya mirip sama kayak ini, dia naik koreksi, nah ini kebetulan di sini double top, jadinya same high, low, same high, nah terus dia lower low tuh. Nah ini yang disebut dengan swing low. Terus dia swing high lagi, nah ini dia mau swing low tapi butuh sebuah lower high kalau nggak same high, seperti itu. Artinya apa? Untuk sekarang ya mindsetnya selama dia belum breakout 7680, maka kenaikan ini adalah untuk turun lebih dalam, seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata dia breakout 7680 gimana? Ya sudah, artinya dia tidak ada pullback terlebih dahulu, langsung higher high lagi, seperti itu. Nah, untuk sementara ini kita bisa gunakan untuk patokan ya. Kita gariskan aja di sini. Ini high-nya di sini 7680-an. Low-nya ada di sini. Nah, 7479. Dia bakal konsolidasi di sini, either itu bikin lower high ataupun same high, lalu setelah itu lower low atau bahkan higher low higher high gitu bisa juga. Yang jelas itu selama belum dia breakout 7681, mindsetnya kenaikan ini adalah untuk turun lebih dalam, seperti itu. Dan ya, ini patokan saat ini ya, 7475 sampai 7675. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk IHSG. Kalau dari view masih bullish. Cuman ya koreksi itu adalah suatu yang wajar. Ya kita kayak ketapel lah. Dia mau melenting lebih jauh, perlu ditarik terlebih dahulu. Yang udah naik pada koreksi, rebalancing, ganti-ganti sahamnya dan lain sebagainya. Tuh. Oke, untuk IHSG kita langsung masuk berapa saham pilihan aja. Saya pengen mulai dari Big Bang. Saya belum pengen bahas ya. Biarkan dulu aja mereka pada koreksi. Raja kemarin saya dapat 100 sebenarnya, yaitu bagai pinang di belah dua ya. Kalau zaman dulu ya INKP Kim lah. Kalau sekarang Raja dan Ratu. Ya nggak apa-apa, kita bahas rajanya. Kemarin kan kita udah bahas ratunya ya. Kita bahas Raja, di mana hari ini dia naik 10,34%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga besar. Ini volumenya valid banget sih ini. Seperti itu. Dan saya rasa ya ini Raja tinggal menunggu waktu aja untuk dia breakout 2940. Terakhir Raja bullish, dia naik sampai 4300. Padahal dulu Raja itu saham receh ya. 200 rupiah. Saya ingat tahun-tahun berapa itu? 2021 zaman dia bullishnya itu. Nah, yang di sini nih ya, yang naik terus nggak pakai berhenti. Ini breakout langsung terbang dari 2022 itu sampai naik ke sini Agustus 2022, nyamping dan masih melanjutkan lagi sampai sekarang udah di saham-saham 2000 tuh udah apa ya, ada saham murah karena dia all time high di 4500. Nah, kita bahas satu hal yang menarik hari ini adalah Raja sudah keluar dari area downtrend line-nya. Di sini kan kita perhatikan ada downtrend line ya, ini garis warna biru ini masih di respect 2 kali, kena 1 kali, kena 2 kali, tapi sekarang dia sudah breakout. Seperti itu. Artinya apa? Minimal kalau misalkan dia pengen sideways, dia bisa naik sampai 4400. Itu kalau sideways. Kalau bikin lower high ya mungkin bisa sampai Fibo-nya 3300-an ya. Ini area pullback lah, 0,618 sampai 0,786. Tapi ya kalau misalkan dia mau bullish ya bisa juga dia breakout 1 seperti itu. Dan sebenarnya ini cukup menarik ya, karena dia sebelumnya reject di 0,618. Biasanya most likely itu dia bakal melewati 1. Karena ibaratnya ini cup and handle. Targetnya kan setinggi dengan cup-nya. Kalau cup-nya di 0,618 nya dikali 2 itu kan sekitar 1200-1300. Dan maka dari itu yaitu targetnya bisa ke 1,382. Itu
potensi. Biarkan market yang mengkonfirmasi seperti itu. Syaratnya apa Mas? Kalau misalkan dia mau naik ke 6.000, ya dia harus breakout 4.400 dulu. Ya, ini level-level resistnya itu 3.000 lah PR saat ini. Kalau 3.000 lewat, nextnya 3.500. Kalau masih lewat juga ada resist di 4.000. Kalau masih lewat juga ada resist di 4.400. Kalau masih lewat juga baru nextnya di 6.700 sampai 8.700. Ya sama kayak BRPT itulah yang all time high gitu, seperti itu. Tapi kalau misalkan dilihat dari volumenya, ini menurut saya sangat promising lah, sangat menjanjikan. Harusnya sih hampir 80% breakout kalau volumenya kayak gini. Tuh, tapi lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Nah, perkara dia langsung break atau bisa bikin satu kali lagi itu masih bisa terjadi juga. Misalkan besok Senin dia langsung breakout ya, itu bisa. Atau misalkan besok Senin dia pengen turun dulu untuk bikin higher low satu kali lagi, jadinya ascending pun bisa juga. Tuh, dan kalau menurut saya dilihat dari bentuknya, koreksi adalah kesempatan untuk beli untuk Raja dan Ratu, seperti itu. Tinggal nanti dia arahnya langsung break atau dia higher low sekali lagi jadi bikin ascending. 1, 2, 3. Itu semua bisa terjadi. Tuh, kalau misalkan langsung lewat 3.000-nya ya berarti ya skenario langsung naik. Kalau misalkan dia koreksi dulu ya turun dulu. Kalau pakai RSI sih kayaknya masih bisa lanjut lah, seperti itu. Dan ya untuk support sekarang masih di 2.700. Kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 2.700 ya itu harusnya masih sangat aman lah. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko. Ini upside-nya masih sangat bagus. Kita lihat dari transaksinya hari ini dari Raja. Nah, price action bagus, transaksi juga auto bagus ya. Ini pahlawan bursa pada di kanan ya, tuh. Dan kalau kita perhatikan dari bandarmologinya, 3 hari ini ada akumulasi, tapi nggak terlalu konsisten. Kalau nggak salah yang bagus foreign flow-nya. Ini juga asingnya yang akum hari ini. Jadi ya kita bisa simpulkan asing ikut join lah di Raja ini. So far so good, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk Raja dan Ratu intinya masih bisa di hold. Kalau teman-teman cari view-nya Ratu, bisa cek video yang terakhir ya sebelum ini. Saya pengen bahas Toba. Nih ya, hari ini dia naik 13%. Salah satu menu stock pick di cuan-cuan saham juga. Main gemuk kita di Toba ya. Oke, kita bahas Toba di mana hari ini dia naik 13%. Candlenya cukup baik dan volumenya juga masih membesar. Indikasi dari pergerakan yang bagus lah. Walaupun dia sudah mengecil, tapi pergerakan terakhir ini masih membesar juga, seperti itu. Beberapa kali kita bahas Toba dan bahkan dia pun juga sudah kena target higher high-nya ya. Ini ada target higher high 1,618 tuh di 1000 sampai 1350. Dan sebenarnya sudah hit kemarin ya. Dan malah kepencet screenshot. Sudah hit dari target higher high-nya, cuman ya ternyata dia masih belum pengen koreksi. Masih membentuk continuation lagi. Ini mau simetrikan bias bisa, mau ascending juga bisa. Yang jelas Toba ini masih ada continuation. Kalau dari chart pattern targetnya dia bisa ke sini. Bisa ke sini ya. Sekitar 1.700-an lah. Itu kalau dari chart pattern. Dan apakah bisa ke sana? Ya saya rasa bisa juga. Karena kalau kita pakai big view ya, ini juga mirip kayak IHSG tadi. Dia sudah melewati area pullback-nya. Jadi ya ada potensi dia mau higher high bisa juga seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan di sini kan dia kan rejectnya di 0,5 ya. Siapa tahu dia cuma mau ke 1 doang. Karena kalau ini double bottom atau cup handle 0,5 tambah 0,5 kan 1. Jadi ya mungkin siapa tahu targetnya Toba 1.900 bisa juga. Upside-nya pun juga masih tinggi. Dan dia sudah keluar dari area pullback, itu indikasi yang bagus. Itu juga ada closing di candle-candle besarnya ya. Nih continuation-nya masih kelihatan. Nah, kalau kita lihat pakai view kecilnya di daily hari ini, continuation juga masih ada. Cuman kalau kita perhatikan Toba ini kan dia punya uptrend channel ya. Di sini dia punya uptrend line, di sini juga resisten uptrend channel lah, seperti itu. Dan masih ada space lah untuk dia higher high. Seperti itu. Intinya untuk sekarang kalau teman-teman masih punya barang di Toba ini masih bisa hold lah. Target ya mungkin 1.400 1.300-an masih bisa kena. Tuh, tapi kalau misalkan baru mau entry ya supportnya sekarang sudah di area 1.160. Artinya kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 1.160, view-nya masih bagus. Kalau kita cari higher high-nya pada view kecilnya di sini, maka ya ini targetnya 1.300 sampai 1.375. So far so good, arahnya masih bagus dari si Toba. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, nah, price action bagus, transaksi juga auto bagus ya. Ini big akumulasi hari ini. Kalau kita track ke belakang dari bandarmologi masih cukup konsisten.
akumnya. Dan kalau dari foreign flow juga ini nggak terlalu relevan, tapi ya untuk dari foreign flow-nya seperti itu. Ya intinya sih ini saham sudah saham fase markup ya, karena dia udah naik tinggi banget. Kalau ditanya akumnya di mana, ya mungkin di sini. Nih ketika dia koreksi ini, biasanya ada divergen, barang dikumpulin. Kalau menurut saya dikumpulin dari sini nih. Februari ini ya, mulai volume ini terus turun, biasanya disertai udah dengan divergen, ya kan? Harga ke atas, harga ke bawah, indikatornya ke atas. Di akum, terus breakout, langsung jalan, sekarang fase markup, seperti itu. Jadi ya tinggal ikutin aja uptrendnya, selama nggak patah masih sangat oke, bisa diikutin kok. Trend is your friend. Kalau mau trend following bisa pakai EMA20. Kalau kita lihat kan dia sangat respect ya sama EMA20. Setelah dia reversal, kena rebound lagi, kena rebound. Ini kalau misalkan kena dia mau rebound lagi bisa juga. Kalau teman-teman punya average yang bagus ya, selama nggak jebol yang EMA20, saya rasa masih bisa trend following lah, seperti itu. Atau kalau nggak mau cuannya gerus banyak ya bisa moving average yang lebih kecil. Intinya Toba masih bagus upside-nya, tinggal diikuti aja. Untuk Toba, kita lanjutkan. Saya pengen bahas apa nih? Saya pengen coba cek Mina itu juga Pak Happy ya. Pro Pegio kemarin udah kita bahas view-nya. BKSL aduh sayang banget ya, kemarin sempat kena stop loss dulu. Seharian digocek marketnya. PTRO kita bahas kah? Ya boleh deh kita bahas PTRO ya. Ini juga masih ada potensi upside untuk minggu depan. Oke, kita bahas PTRO, di mana hari ini PTRO naik 3,44%. Tarikannya kerasa waktu market mau closing ya. Volumenya pun juga lumayan. Terakhir PTRO ini sahamnya Pak PP yang belum all time high. Tuh, dia malah same high kemarin di 4.450, turun naik lagi dan sekarang di 3.900. Sempat koreksi sampai 3.500 dan sekarang di 3.940 lagi. Strukturnya simple, kalau dari view yang paling kecil ya, dia punya higher low, high, higher low, dan kalau misalkan terjadi higher high, maka target kenaikan dari PTRO ini ada di sini, sekitar 4.400. Kalau besok dikasih higher high. Higher high-nya di berapa mas? Yaitu di 4.000 ya. Kalau PTRO break 4.000 harusnya cakep. Kalau break 4.000. Nah, another view, ini bentuknya kok kayak uptrend channel ya. Saya pengen tarik uptrend channel juga dari sini. Nih, di sini ada uptrend channel, makanya kemarin dia swing low dulu, tapi cuman sampai 3.600 doang. Itu sebenarnya indikasi yang bagus. Karena biasanya tren akan menguat ya. Nih, yang slope-nya tadi kayak gini, nah dia mau berubah jadi kayak gini. Set. Nah, ini. Siapa tahu dikasih higher high ya, sampai all time high 5.100 itu juga masih ada potensi. Nah, kalau kita tarik Fibonacci ya dari atas kemarin ketika dia koreksi, nih bisa kita balik, dan ini adalah beberapa resist dari PTRO. Kalau kita perhatikan dia rejectnya di 0,5, jadi siapa tahu dia mau ke 1 alias 4450 juga masih oke. Cuman yang jelas ini resistnya 4.000, 4.100, 4.200, baru 4.450. Kalau break yang 4.450 bagus, bahkan tuh perjalanannya bakal sangat panjang karena dia all time high seperti itu. Dan ya so far so good. Dan PTRO supportnya di sini 3.700 sekian nih ya. 38 lah support satunya, 38 sampai 37. Dan terakhir di 3.560. Selama nggak jebol yang 3560, arahnya masih bullish dari PTRO. Dari tren juga masih oke, merespon EMA20 juga ya, tuh. Dan dari transaksi pun juga bagus. So far so good semua, arahnya masih ada lah upside dari PTRO ini. Ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk PTRO kita lanjutkan. Saya main bahas kertas INKP, lama nggak keluar di radar ya. Ini saham-saham zaman bahula lah, zaman dulu. Zaman dulu prima donanya apa namanya, Basic Industry itu kan tuh kertas ini, INKP Tekim sama Antam lah. Ya, ini saham teknikal enak, fundamental enak, semuanya oke. Kita bahas view kecil aja INKP, tapi kayaknya nggak afdol deh kalau view kecil. View besar dulu dari monthly ya, nih. Dia ini bisa dibilang ya symmetrical triangle, bisa juga. Kalau ngomongin symmetrical triangle, siapa tahu mau ikut-ikut Pak PP nih. Nah, dia di sini punya lower high
Dan dari bawah pun juga punya higher low. Main rapi nih. Wah, kalau breakout bisa jauh ini. INKP ini. Tuh, itu satu. Dia bisa simetrik triangle besar. Untuk view besarnya itu ya, itu monthly. Kalau dari weekly ada higher high juga. Artinya dia sekarang punya uptrend channel lah, punya structure uptrend. Ini low high, higher low, higher high. Ya, kita bisa tarik dari bawah. Nih. Dan ya baru kena area resisten ya. Jadi kalau misalkan bisa ada koreksi ya, itu suatu yang sangat wajar. Dan kalau kita perhatikan pun juga dia baru kena area supply. Ini cukup kuat di sini, sekitar 7.800 sampai 7.000 sampai 6.900 bahkan ya. Di sini kan dia ada supply demand, breakdown dan belum pernah tersentuh. Jadi ya kalau misalkan bisa dia koreksi itu wajar banget ya, jangan ditanya kenapa kok koreksi ya, karena kena area kuat lah, biasanya kayak gitu. Ke view yang paling kecil kita ke daily, bisa aja ini cup and handle dan lain sebagainya. Cuman saya cenderung lebih suka view yang uptrend channel ini ya. Dan kalau kita tarik Fibonacci untuk mencari target higher high-nya itu ada di sini 7.300 sampai 7.700, pas dengan area supply tadi. Jadi ya itu kalau misalkan besok Senin INKP ada koreksi dulu ya, itu suatu yang sangat wajar dan jangan dikejar juga ya kalau misalkan udah tahu kayak gini ya. Itu arahnya sih koreksi dulu. Cuman kalau misalkan lanjut pun ya bisa juga. Tapi kalau dari beberapa view ini belum ada setup untuk entry, itu satu. Yang kedua juga arahnya cenderung koreksi seperti itu. Untuk support saya rasa di sini 6.800 sampai 6.700 itu support 1. Support 2 di hari ini dia rebound ya 6.300-an. Dan kalau kita lihat hari ini candlenya juga agak aneh. Cuman ya so be it lah, biarkan aja. Arah masih atas, cuman ya biarkan dia koreksi dulu kalau misalkan ada koreksi. Dari moving average juga masih bagus ya, respon EMA 20 bisa digunakan untuk trend following juga. Dari transaksi juga terjadi akumulasi hari ini walaupun cenderung normal ya. Kalau dari termologi ya akumulasinya beberapa waktu ke belakang. Tuh. Cuman at least buangannya sudah selesai ya. Jadi ya bukannya dikumpulin tapi setidaknya sudah nggak dibuangin. Nah kayak gitu. Kalau dari Asia yang cenderung keluar ya ikuti price action aja kalau menurut saya. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko, gunakan area-area tadi. Kita bahas satu lagi ya, ini habis INKP. Kita bahas apa nih? NCKL juga bagus ini, higher high. WiFi ini yang belum jalan-jalan nih, mungkin gantian ya. Semoga bisa Senin jalan lah. Unilever Happy One itu salah satu stock pick kita juga. Pani, Astra, Cuan, SCMA. Saya mas sebenarnya pengen bahas Bukalapak ini, tapi nggak muncul dia ya. Ada sih, ya, sengaja kita cari soalnya. Oke, saya pengen bahas Bukalapak aja. Ini ganteng banget. Salah satu apa ya? Ya saham yang saya suka lah dari dulu. Walaupun downtrend ya, tapi kayak price action-nya tuh bisa dibaca gitu loh. Jadi kayak kadang kan gini, kayak kita punya metode analisa ya, misalkan saham A lah kayak gitu, berkali-kali kita analisa gitu, tapi kok nggak nurut ya mungkin kita nggak mendapatkan, ibarat kata kan teknikal itu kan kayak memecahkan puzzle ya mungkin kita nggak dapat puzzle-nya kayak gitu, saham ini mau dibaca pakai itu, pakai ini, pakai itu, itu kan nggak tahu. Cuman kalau Bukalapak kebetulan agak enak bacanya ini, dan ya ganteng juga sekarang si Bukalapak ini. Oke, kita bahas saja dari big review-nya dulu. Ini berkali-kali saya ulangin ya. Dan berkali-kali juga sudah sering saya bahas. Bukalapak downtrend akut ya. Di sini dia kencang koreksinya, mulai melandai, mulai menyamping, dan sekarang sudah keluar dari sideways-nya ya. Karena dia punya low, high, same low. Nah, ini dia sudah punya higher high. Monthly sudah closing, weekly-nya pun juga sudah closing. Jadi ya so far so good. Ini ya, weekly-nya sudah closing di resist, ini sudah sesuatu yang sangat bagus lah. Kalau kita perhatikan juga sebelumnya kena resist, dia closingnya reject. Kayak ini closingnya tuh sudah mentereng lah, bahasanya kayak gitu. Dan ya, kalau kita lihat dari weekly-nya ya, ini kalau memang ini adalah double bottom atau apapun itulah. Nah, itu maka dia ada target kenaikan seperti sama kayak bawahnya. 200 bisa juga.
seperti itu. Atau bahkan kalau kita mau tarik dari paling atas ya Bukalapak ini Fibonacci-nya, kira-kira dia bisa pullback sampai kemana, resistnya di mana aja, ya kita tarik aja dari atas sampai ke bawah tuh. Dan yang terdekat dia target di 195. Kayak tadi pas ya sama target higher high-nya tuh. Nih ke sekitar 195 lah, seperti itu. Ya yang jelas ini kalau kita perhatikan 195 ini juga sebenarnya support ya. Di sini dia support, di sini dia support juga, dan breakdown belum pernah tersentuh. Jadi kalau misalkan dia lanjut menguat terus, ya saya rasa 195 bakal jadi pemberhentian pertama. Baru setelah itu dia menentukan arah lagi, seperti itu. Nah kalau misalkan dari time frame terkecil, daily-nya, nah ini kan juga udah ganteng ya, udah keluar dari sideways tuh, dan terakhir dia juga bikin continuation di sini. Nih, ada continuation lah kalau kita lihat-lihat ya. Dan targetnya harusnya sih juga 195. Ya sekitar situlah 195-an. Seperti itu. Ya intinya Bukalapak ini oke. Tuh. Dan bahkan sideways-nya serta akumulasi. PR terakhir 166. Ini kan sempat ada meninggalkan shadow ya. Kalau misalkan 166-nya berhasil breakout ya saya rasa sih 200 sampai 195 bisa kena untuk di cycle saat ini. Kalau entry mungkin jangan FOMO ya. Kalau mau kejar di atas cari continuation. Tapi kalau misalkan mau entry untuk swing, enaknya tunggu dia koreksi dulu, buy on weakness, pas retrace itu baru buat entry. Seperti itu. Untuk support saya rasa sekarang masih di sini 150 itu support satunya, 150 sampai 144. Support 2-nya di 137. Baru terakhir di 120. So far so good, bisa masukin watchlist. Actually nggak cuman Bukalapak ya, MTech Group. Ada MTech terus SCMA itu juga bagus, Bukalapak juga bagus, BBHI juga bagus, bahkan Samenya juga ikut-ikutan. Kayaknya ini juga konglomerasi mau manggung ini, grupnya MTech ini. Tuh ya, siapa tahu dikasih lah, bisa cari momentum di situ karena pasti semuanya rotasi ya. Tuh apa yang udah naik tinggi gantian, apa yang turun dalam juga bakal diapresiasi juga. Seperti itu. So far so good lah ini, bisa masukin watchlist dengan MTech, SCMA dan lain sebagainya. Satu hal yang saya suka ya dari Bukalapak, walaupun hari ini dia distribusinya besar, tapi kemarin dia akumulasinya sangat konsisten. Nih teman-teman bisa perhatikan ya. Ini yang barang bagus tuh kayak gini lah, sideways, harga gak kemana-mana. Nah ini fase akumulasi nih. Tuh akumulasinya sejak Oktober 2024. Bandarnya sabar banget ngumpulin barang itu. Ya kalau kita perhatikan average-nya ya mungkin dari sini kan. Ini kalau kita asumsikan dari bandar value ini ya, maka average-nya dari 133 sampai hari ini pun masih dibeli sampai 150. Ya kalau kita ambil tengahnya mungkin 140-an itu harga bandarnya ya yang ngumpulin barang itu. Atau misalnya kita mau track ke belakang, coba kah iseng-iseng kita ya. Ini bottomnya di berapa nih? 22 Oktober 2024. Kita coba cek akumulasi sampai 22 Oktober 2024. Oktober 2024, 22 Oktober 2024. Nah nih yang punya barang si LG, nah, 900 miliar nih ya, LG, YP, RF dengan average 138. Ya bisa diikutin lah si LG ini. At least yang bisa diikutin adalah average-nya ya, seperti itu. Karena kalau misalkan ya mereka bisa crossingan di belakang lah, itu nggak sesimpel itu juga. Itu mungkin ini sebagai inventorinya, kumpulin di LG, nanti untuk markupnya dilempar ke sana, dilempar ke sana, dilempar ke sana. Makanya itu kalau misalkan sudah masuk ke fase markup itu udah price action yang bermain. Tapi kalau baru sideways kayak gini ya, at least kesimpulan kita bisa tahu ya, barangnya dikumpulin, ada yang ngumpulin lah, at least itu kita tahu. LG ini average 138 ya, so far so good. Asumsi dia ngumpulin di 138, 1 triliun, mau buang di mana kan juga belum tahu juga, seperti itu. Itu untuk Bukalapak dan untuk konten kali ini ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf tadi juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.